Hai, welcome back to this channel. Mari kita bahas sesuatu yang berbeda kali ini, yaitu tentang English tenses. Sebelumnya, Jumi mau tanya dulu, menurut kalian, tenses itu penting nggak sih buat dipelajari? Karena Jumi dengar, sebagian orang berkata tenses itu tidaklah penting selama kita bisa ngobrol sama native speaker atau sama orang lain yang berbicara bahasa Inggris, dan selama mereka paham, maka tenses tidaklah penting. Tapi menurut Jumi, tenses itu adalah bagian terpenting dari bahasa Inggris, jadi sangat-sangat penting untuk dipelajari. Nah, di dalam bahasa Inggris itu terdapat 16 jenis tense. Tapi kali ini Jumi hanya akan membahas yang nomor 2 ini, yaitu simple present tense. Simple present tense biasanya digunakan untuk menjelaskan hal yang terjadi saat ini, atau kebiasaan, juga kejadian yang berulang-ulang, atau kebenaran umum, instruksi atau petunjuk, dan juga hal yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kenapa sih namanya simple present tense? Yang pertama, dia disebut simple karena verbnya itu hanya satu kata. Jadi di tense-tense lain itu ada yang verbnya itu lebih dari satu kata. Untuk simple present tense, dia hanya satu kata verbnya. Dan karena terjadi saat ini. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita membedakan kalimat untuk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi khusus untuk simple present tense, dia lebih fleksibel karena dia menjelaskan sesuatu yang merupakan kebiasaan. Kebiasaan itu kan bisa jadi terjadi dari dulu sampai masa depan. Nah, disinilah letak keunikan simple present tense. Dalam menggunakan simple present tense, terkadang kita membutuhkan kata pembantu. Misalnya, always, artinya selalu. Usually, artinya biasanya. Often atau often, artinya sering. Sometimes, artinya kadang-kadang. Never, artinya tidak pernah. Every, artinya setiap. Once a, artinya satu kali dalam. Atau lainnya. Rumus yang digunakan dalam simple present tense itu hanya subject ditambah dengan verb 1. Ini rumus dasarnya ya. Jika teman-teman belum familiar dengan verb 1 itu adalah kata kerja dasar yang biasanya dimunculkan dalam kamus atau Google Translate. Terdapat beberapa poin yang perlu dihafalkan. Mau tidak mau, kita perlu menghafalkannya, tetapi lama-kelamaan teman-teman akan terbiasa dan hafal di luar kepala. Untuk kalimat verbal yang positif, kalimat verbal itu artinya kalimat yang memiliki kata kerja. Untuk subjek I, you, they, dan we, kita menggunakan verb 1 apa adanya. Sedangkan untuk he, she, it, kita perlu menambahkan s atau es atau ies di belakang verb 1. Pengecualian untuk verb have, yang artinya memiliki. Untuk I, you, they, dan we, verbnya adalah have, dan untuk he, she, it, verbnya adalah has. Nah, ketika kita menentukan pakai s atau es atau ies ya, kita perlu mengacu pada lembar ini ya, yang akan Jumi jelaskan sekarang. Jadi secara umum, verb 1 itu tinggal cukup ditambahkan s aja. Misalkan, reads, likes, makes, cooks, throws, dan lain-lain. Pengecualian, jika ada huruf SS, X, CH, SH, ZZ, atau O di belakang atau di akhir dari sebuah verb, maka kita tambahkan ES di belakangnya. Misalnya, crosses, boxes, watches, washes, does. Juga kalau misalnya ada konsonan dan Y di belakang dari sebuah verb, kita tambahkan IES. Misalnya, studies, tries, flies, cries, spies. Ini harus dihafalkan ya, tetapi nanti lama-lama teman-teman akan terbiasa. Ini contoh kalimatnya. They usually play in the playground.
He plays at home every day. Nah, di sini kelihatan ya. They, verbnya play. He, verbnya plays. I do my homework every night. She does her task really well. I, verbnya do. She, verbnya does. Khusus untuk kata kerja memiliki, contohnya adalah seperti ini. I have a sister named Lisa. She has a really cute dog. Untuk menyatakan kebenaran umum, contohnya adalah seperti ini. Birds fly by flapping their wings. Earth rotates once in about 24 hours. Birds adalah subjek jamak, sehingga verbnya tidak pakai S. Sedangkan earth adalah subjek tunggal, sehingga verbnya harus pakai ES di belakangnya, atau S ya. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang kalimat verbal positif. Nah, bagaimana kalau kalimat verbal negatif? Apakah tetap harus pakai S juga di belakang verbnya untuk he, she, it? Jawabannya adalah tidak. Jadi, di sini yang membedakan bukan lagi di verbnya, tetapi di do dan does-nya. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, kita pakainya do not atau disingkat don't. Nah, kalau he, she, it, kita pakainya does not atau doesn't. Verbnya pakai verb yang apa adanya. Contohnya, I don't like durian. This boy doesn't feel comfortable. Di sini, feel tidak menggunakan S karena sudah pakai doesn't di depannya. Paham ya? Sedangkan untuk kalimat nominal atau kalimat yang tidak memiliki verb atau yang verbnya itu diganti dengan to be, itu kita menggunakannya seperti ini. I, to be-nya adalah am, dan negatifnya adalah am not. You, they, we, to be-nya adalah are, dan negatifnya adalah are not. Sedangkan untuk he, she, it, to be-nya adalah is, dan negatifnya is not. Kemudian dilanjutkan dengan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Contohnya seperti ini. I'm your teacher. My name is Jane. I, to be-nya adalah am, dan my name atau it, to be-nya adalah is. They are my lawyer. They adalah subjek jamak sehingga to be-nya are. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat kata tanya dengan present simple tense? Kita pakai yang kalimat verbal dulu ya, yang punya verb. Rumusnya adalah seperti ini. Untuk subjek I, you, they, we, kita pakainya do. Dan untuk he, she, it, kita pakainya does. Kalau bentuk kalimatnya itu negatif, tinggal ditambah aja not di belakangnya. Jadi, don't, titik-titik. Atau doesn't, titik-titik. Tapi biasanya untuk pemula kita tidak terlalu banyak pakai ini ya. Ini untuk tambahan saja. Siapa tahu teman-teman mau belajar tentang ini. Jadi rumusnya seperti ini. Do atau does ditambah verb 1 dan tanda tanya. Sedangkan untuk kalimat tanya nominal itu kita pakai to be di depan, kemudian di akhirnya ditambahin noun, adjective, atau adverb. Atau bahasa Indonesianya, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan, dan tanda tanya. Contohnya, untuk yang nominal, are you in Bali now? Sedangkan untuk yang verbal, does she work in that cafe? Jangan lupa kalau bertanya itu, intonasinya di akhir agak dinaikin dikit ya. Nah, work ini sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Karena sudah diwakili oleh does di depan, maka work-nya ini tidak berubah jadi works. Sedangkan untuk pertanyaan yang sifatnya negatif, ini terkadang orang gunakan untuk mengkonfirmasi sesuatu. Jadi sebenarnya mereka udah tahu, tetapi hanya mereka mau mengkonfirmasi. Misalnya kita punya anak yang kita tahu dia sebenarnya punya PR, tapi dia malah main. Nah, kita bisa tanya,
Don't you have a homework to do? Bukankah kamu punya PR untuk dikerjakan? Atau misalnya kita punya teman kerja yang dia bilang dia akan libur hari ini. Tapi ternyata dia masuk. Nah, kita kan jadi bertanya-tanya kan, aren't you on holiday? Bukankah kamu harusnya sedang libur? Nah, ingat nggak tadi pertama-tama Jumi jelaskan bahwa simple present tense bisa digunakan juga untuk instruksi atau petunjuk. Ini contohnya ya. Don't disturb my cat, please. Atau, close the door, please. Simple present tense juga bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat. Misalkan jam 5 sore kita mau menjemput orang tua kita di bandara. Kemudian ada yang bertanya, memangnya pesawatnya itu sampainya jam berapa sih? Kita bisa bilang, the plane arrives at 6:30 p.m. Atau misalkan ada yang menelpon suami kita ke rumah, tapi suami kita belum pulang. Kita bisa bilang bahwa, I will call you when he comes back. Saya akan menelponmu setelah dia pulang. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Coba kalian nilai apakah kalimat ini benar atau salah. Kemudian kita koreksi sama-sama, oke? Yang pertama, he loved to play tennis. Ini benar atau salah? Ini salah ya. Harusnya he loves to play tennis. Karena he harusnya verb satunya ditambahi s ya. Kemudian, does he write an email? Benar atau salah? Salah, karena kalimat ini sudah diwakili dengan does di depannya, sehingga verb satunya tidak perlu ditambahi s lagi. Nah, sekarang yang ini, she gets up early every day. Benar atau salah? Yang ini benar ya, karena she memang verb satunya harus ditambahi s untuk simple present tense. Tapi di sini agak unik karena verbnya terdiri dari dua kata, get up. Nah, s-nya itu ditambahi di kata pertama ya, bukan di kata kedua. Jadi bukan get ups, melainkan gets up. Sama juga dengan wakes up. Oke, yang terakhir. Every child like an ice cream. Benar atau salah? Salah ya. Yang benar adalah every child likes an ice cream. Karena every child itu adalah dihitung tunggal. Jadi dia mengganti he atau she. Jadi verb satunya harus ditambahi s. Sehingga jadi likes. Nah, sebelum Jumi tutup video ini, Jumi mau kasih PR buat teman-teman supaya teman-teman bisa latihan sendiri di rumah, oke? Silahkan isi titik-titik ini berdasarkan kata kerja yang Jumi taruh di belakang di dalam kurung. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar, nanti Jumi akan coba cek satu-satu ya. Selamat belajar, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa!